Hai. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana delay antara HDMI in dan PGM out pada beberapa switcher video. Ada 4 switcher video yang saya tes. Yang pertama Live Pro, L1, Atom Mini Pro, Atom Mini Extreme, dan juga Fvmetric VS0601U. Sudah muncul angka delay-nya berapa. Kalau teman-teman penasaran, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mencoba menginput 4 USB out dari 4 switcher video. Live Pro L1, Atom Mini Pro, Atom Mini Extreme, dan Fvmetric VS0601U pada satu laptop. Jadi semua USB out-nya akan saya sambungkan ke satu laptop dan kita akan preview bersama dan kita akan lihat apakah ada perbedaan delay, apakah ada perbedaan warna dan gambar, apakah ada perbedaan smooth atau tidak. Nah, kita lihat nanti. Alurnya pada percobaan kali ini adalah dari kamera video. Ini saya pakai Sony Alpha 7. Micro HDMI out-nya saya tancapkan dengan kabel HDMI. Lalu kabel HDMI-nya saya masukkan pada splitter HDMI. Splitter HDMI-nya, kabelnya merek Vention, splitter HDMI-nya merek Vention juga dengan output 4. Jadi di split 4 dan 4-4-nya ini akan masuk ke masing-masing input pada switcher video. Nah, lalu keempat input itu saya masukkan ke PGM out dan saya keluarkan pada USB out yang sudah saya setting di laptop. Nah, sekarang kita lihat pada laptop. Nah, ini adalah tampilan capture USB out dari Live Pro. Teman-teman bisa lihat sendiri kualitas warnanya, lalu gambarnya, apakah ada perbedaan warna jika dibandingkan dengan USB out dari switcher video yang lain. Yang pertama ini adalah dari Live Pro L1. Nah, lalu akan saya pindah ke ini Fvmetric. Ini dari USB out Fvmetric. Teman-teman bisa lihat sendiri USB out dari Fvmetric. Agak saya buat sedikit gambarnya. Nah, biar kelihatan. Nah, ini Fvmetric. Teman-teman bisa lihat smoothnya seperti apa jika tangan saya seperti ini. Abaikan monitor ini. Monitor ini hanya multi view out dari Atom Mini Extreme. Saya ulang lagi ya. Ini yang Live Pro L1. Smoothnya bisa teman-teman lihat sendiri. Settingannya adalah 1080p 50 fps ya. Ini adalah Fvmetric VS0601U. Teman-teman bisa perhatikan sendiri smoothnya seperti apa. Nah, kan. Lalu ini adalah Atom Mini Pro. Entah kenapa di sini input Atom Mini Pro dan Atom Mini Extreme gambarnya sedikit berkedip ya sepertinya ya. Karena nah ini sedikit berkedip. Mungkin karena powernya atau splitternya ya. Nah, ini Atom Mini Pro dan ini Atom Mini Extreme. Ini Atom Mini Extreme. Teman-teman bisa lihat sendiri smooth atau tidaknya. Ini tadi Atom Mini Pro. Nah, Atom Mini Pro. Ini Fvmetric. Ini Fvmetric. Fvmetric ya. Ini Atom Mini Pro lagi. Tuh. Nah, Atom Mini Pro-nya agak ngedip gambarnya. Ini Live Pro L1. Nah, bagaimana jika 4 inputan ini kita jadikan satu? Sekarang saya tampilkan 4 inputan ini dalam satu kotak biar teman-teman bisa lihat perbedaan warnanya dan delay-nya jika ada delay time ya. Nah, ini adalah 4 inputan saya jadikan satu frame. Jadi dengan satu input kamera yang sama. Nah,
teman-teman bisa saksikan sendiri mana yang delay, mana yang smooth. Kalau ngedip ini saya kurang tahu kenapa ya. Ini dari Atom Mini dan Atom Mini Extreme yang ngedip. Entah karena kabelnya atau karena splitternya ya. Cuman dari gambarnya normal, teman-teman bisa lihat sendiri. Mana yang smooth, mana yang enggak, bisa teman-teman perbandingan sendiri. Tuh. Semua adalah source filenya itu adalah dari USB out masing-masing switcher video. Jadi nggak ada yang pakai capture card eksternal, semuanya pakai capture card bawaan dari switcher video masing-masing. Nih. Kalau dari saya sendiri sih, jika dibandingkan dengan real time PGM out-nya, saya lebih memilih Atom ya, produk dari Atom, baik Atom Mini Pro ataupun Atom Mini Extreme. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau kita mau streaming dan mau ada yang HDMI out-nya 2, satu multi-view, satu PGM, ya kita pilih Atom Mini Extreme. Tapi kalau hanya untuk live streaming, kita bisa pilih Atom Mini Pro. Yang kedua, pilihan kedua mungkin Live Pro L1, mungkin harganya sedikit di bawah Atom Mini Pro, Live Pro L1 itu, dan yang terakhir, pilihan terakhir bagi saya adalah FV-Matrix, walaupun dia punya 6 inputan dengan SDA dan HDMI. Kenapa? Karena saya tetap memperhitungkan real time dan delay dari mixer switcher sendiri. Delay dari switchernya sendiri. Kenapa? Karena beberapa kali saya dapat komplain itu bahwa gambar yang ada di LED ataupun di screen proyektor itu lebih lambat daripada objek yang lagi di shoot atau yang ada di kamera gitu. Jadi beberapa klien memprioritaskan real time gambar antara yang di LED dan yang di switcher, yang di kamera, yang diambil di kamera. Nah, permasalahannya delay tidak hanya disebabkan oleh switcher saja. Ini baru delay dari switcher. Padahal kalau kita pakai wireless yang middle ya, yang harganya middle di bawah 10 jutaan itu juga ada delaynya. Lalu kalau kita masukkan dulu ke laptop, baru kita ambil HDMI out-nya, itu akan bertambah delay lagi. Belum lagi kalau kita kirim gambarnya ke LED, biasanya juga ada delay sedikit. Apalagi kalau kita pakai converter, HDMI itu SDA, SDA itu HDMI, itu malah tambah delay lagi, dan tinggal di total aja berapa milisecond delaynya. Nah, kalau semakin banyak device-nya, delay-nya akan semakin lama, maka gambar akan sampai ke proyektor, ke LED, itu juga akan semakin lama. Kenapa saya memilih switcher yang delay time-nya lebih rendah? Saya lebih suka switcher yang delay time-nya lebih rendah, karena untuk meminimalisir gambar delay di LED, baik di LED maupun di proyektor, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen, nanti sebisa mungkin akan saya balas. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.